Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Revansa, asal Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, kelas 2C dengan NIM 20000005149. Nah, ini merupakan lembar kerja mahasiswa mengenai sistem bumi, bulan, dan matahari milik saya. Adapun tanggal pelaksanaan, tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan 23 Juni 2021. Jadwal pelaksanaan jam 8 sampai selesai. Nah, ini jadwal kegiatan saya. Kita langsung ke pembahasan langsung ya, teman-teman. Nah, di sini alat dan bahan yang sudah saya kumpulkan. Nah, ini hasil pengamatan tahap membuat replika matahari, bumi, dan bulan. Nah, di sini saya sudah membuat replika matahari, ya, seperti gambar di sini, dan juga replika bumi sudah saya buat ya dengan alat sederhana lah. Nah, ini replika bulan. Nah, kita langsung ke simulasi mengenai sistem matahari, bumi, dan bulan ya, teman-teman. Rotasi bumi. Rotasi bumi merujuk pada gerakan berputar planet bumi pada sumbunya. Bumi berputar dari arah barat ke timur, atau jika dilihat dari utara melawan arah jarum jam. Akibat gerakan pada sumbunya, setiap daerah di bumi mengalami siang dan malam. Walaupun dengan panjang siang dan malam yang bisa berbeda-beda, masa rotasi bumi pada sumbunya dalam hubungannya dengan bintang ialah 23 jam 56 menit dan 4091 detik. Masa rotasi dalam kaitannya dengan matahari ialah 24 jam. Namun perputaran ini perlahan terus melambat karena pengaruh gravitasi bulan. Hal ini bisa dilihat dari lambatnya satu hari pada masa kini sebesar 1,78 milidetik. Versi lain menyebutnya 1,78 ditambah 0,11 milidetik dibanding seabad yang lalu. Selanjutnya, proses revolusi bumi adalah perputaran bumi saat mengelilingi matahari. Nah, seperti ini. Dalam satu kali revolusi, bumi membutuhkan waktu 365,5 hari atau 1 tahun. Sedangkan berevolusi, bumi mengikuti lintasan yang disebut dengan orbit bumi. Lalu, yang ketiga, rotasi dan revolusi bumi, di mana keduanya sama-sama berputar dari barat ke arah timur. Yang keempat, yaitu rotasi bulan, sama seperti bumi yang bergerak dari barat menuju ke timur. Yang kelima, revolusi bulan, yaitu dari barat menuju ke timur, seperti ini. Lalu, yang keenam, gerhana matahari total. Gerhana matahari total terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga terlihat menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari di langit bumi. Selanjutnya, gerhana matahari sebagian terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga terlihat menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari di langit bumi. Selanjutnya, gerhana bulan total terjadi posisi matahari, bumi, bulan sejajar sehingga membuat bulan masuk ke umbra bumi. Lalu, karena posisi bulan pada malam hari berada di posisi terdekat dengan bumi, yaitu perig, maka bulan akan terlihat lebih besar dari fase-fase purnama biasa sehingga disebut dengan supermoon. Selanjutnya, gerhana bulan sebagian terjadi ketika bumi tidak seluruhnya menghalangi bulan dari sinar matahari. Sebagian permukaan bulan berada di daerah penumbra sehingga masih ada sebagian sinar matahari yang sampai ke permukaan bulan. Setelah kita
menonton video simulasi yang saya buat tadi, kita langsung ke diskusi. Yang pertama, Anda telah membuat replika sistem matahari, bumi, dan bulan. Dalam sistem ini, gaya gravitasi memegang peranan penting. Uraikan peran tersebut berdasarkan sumber belajar yang Anda baca sebelumnya. Nah, di sini gravitasi matahari memiliki peran mengakibatkan planet terestrial dan Jovian berputar pada porosnya, serta mengakibatkan planet dan benda langit lainnya seperti asteroid dan komet mengelilingi matahari tetap dalam orbitnya. Yang kedua, gravitasi bumi memiliki peran menjaga bumi berputar pada porosnya dan mengikat bulan dan satelit buatan mengorbit pada tempatnya, serta semua benda yang berada di permukaan bumi tidak melayang. Nah, yang terakhir, gravitasi bulan memiliki peran tetap bergerak mengelilingi bumi dan air laut. Yang dekat dengan bulan akan terjadi pasang naik air laut. Yang kedua, dalam satu kali rotasi, bumi membutuhkan waktu 23 jam atau 56 menit. Uraikanlah dampak rotasi bumi terhadap kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini ada 5 teman-teman. Yang pertama terjadinya siang dan malam, yang kedua gerak semu harian matahari, yang ketiga perbedaan waktu, yang keempat pembelokan arah angin dan arus air laut, yang terakhir perbedaan percepatan gravitasi. Nah, selanjutnya yang ketiga, selain berotasi, kami juga mengalami revolusi terhadap matahari. Waktu yang dibutuhkan bumi untuk satu kali mengelilingi matahari adalah 365,25 hari. Hal ini tentu membawa dampak bagi kehidupan di planet bumi. Uraikan dampak tersebut. Nah, di sini ada 4 teman-teman. Nah, yang pertama perbedaan lama waktu siang dan malam. Yang kedua gerak semu tahunan matahari. Yang ketiga perubahan musim. Dan yang keempat perubahan penampakan rasi bintang. Nah, selanjutnya yang nomor 4, bulan merupakan satelit alam yang dimiliki oleh bumi. Bulan berevolusi terhadap bumi setiap 29,5 hari. Waktu yang sama juga digunakan bulan untuk satu kali berotasi. Uraikan dampak revolusi dan rotasi bulan selama waktu tersebut. Nah, di sini ada 4 juga teman-teman. Yang pertama terjadinya pasang naik dan pasang surut air laut. Yang kedua terjadinya gerhana matahari dan bulan. Yang ketiga perubahan jumlah hari pada kalender Islam setiap bulan. Yang terakhir terjadinya macam-macam fase bulan. Selanjutnya yang nomor 5, berdasarkan penjelasan nomor 4, uraikan pula tentang fase bulan dan pembagian waktunya. Nah, di sini yang pertama fase bulan baru mulai hari ke-1, yang kedua fase bulan sabit awal mulai hari ke-4, yang ketiga fase bulan paruh awal mulai hari ke-8, yang keempat fase bulan cembung awal mulai hari ke-11, yang kelima fase bulan purnama mulai hari ke-14, yang keenam fase bulan cembung akhir mulai hari ke-17. Yang ketujuh, fase bulan paruh akhir mulai hari ke-21. Yang terakhir, fase bulan sabit akhir mulai hari ke-25. Nah, yang keenam, berdasarkan simulasi gerhana matahari yang Anda lanjutkan, jelaskan proses terjadinya gerhana matahari total dan sebagian. Gerhana matahari total terjadi karena matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus, sehingga cahaya matahari mengenai bulan dan bumi berada pada umbra bulan dan tidak menerima cahaya dari matahari. Nah, yang kedua, gerhana matahari sebagian terjadi karena bulan tidak tepat di garis tengah antara matahari dan bumi, sehingga hanya sebagian cahaya matahari yang dapat diterima bumi. Yang ketujuh, berdasarkan simulasi gerhana bulan yang Anda lakukan, jelaskan proses terjadinya gerhana bulan total dan sebagian. Nah, di sini gerhana bulan total terjadi karena matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus sehingga cahaya matahari mengenai bumi dan bulan berada pada umbra bumi dan tidak menerima cahaya dari matahari. Nah, gerhana bulan sebagian terjadinya karena bumi tidak tepat di garis tengah
antara matahari dan bulan sehingga hanya sebagian cahaya matahari yang dapat diterima bulan. Yang kedelapan, pergantian musim merupakan salah satu akibat dari revolusi bumi terhadap matahari. Uraikan hubungan mekanisme pergantian musim di bumi dengan di posisi matahari terhadap bumi beserta alasannya. Nah, di sini poros bumi tidak tegak lurus dengan eliptika, melainkan miring dengan arah yang sama membentuk sudut 23,5 derajat Celcius. Akibatnya terjadi perbedaan lawan waktu siang dan malam antara belahan bumi utara dan selatan, sesuai dengan musimnya. Bumi juga memiliki orbit yang agak lonjong sehingga terjadi perihelion, yaitu titik orbit terdekat dengan matahari, dan aphelion, yaitu titik orbit terjauh dengan matahari, yang mengakibatkan terjadinya perbedaan musim di daerah khatulistiwa. Yang sembilan, pada bulan Juni, kutub utara bumi berdekatan pada matahari, sedangkan kutub selatan berjauhan dengan matahari. Perkiraan apa yang terjadi pada kutub utara, kutub selatan, dan daerah khatulistiwa? Nah, pada saat belahan bumi utara berdekatan dengan matahari akan meningkatkan suhu dan terjadi musim panas. Pada saat belahan bumi bagian selatan berjauhan dengan matahari akan menurunkan suhu dan terjadi musim dingin. Daerah khatulistiwa cenderung stabil setiap tahun dan hanya akan mengalami dua musim, yaitu kemarau dan penghujan, tergantung arah angin di suatu daerah. Nah, 10. Sistem penanggalan sangat erat kaitannya dengan sistem matahari, bumi, dan bulan. Uraikan sistem penanggalan Hijriyah atau Qamariyah berdasarkan perpetik ini. Nah, di sini sistem penanggalan Hijriyah menggunakan waktu revolusi bulan dan dihitung mulai dari ketika terbenamnya matahari di suatu tempat dan hilal atau bulan sabit baru terlihat serta 1 tahun Hijriyah memiliki 12 bulan dengan total hari sekitar 354 hari. Nah, yang terakhir ini kesimpulan teman-teman. Berdasarkan keseluruhan kegiatan, buatlah simpulan apa saja yang sesuai dengan tujuan kegiatan ini. Nah, kesimpulan dari saya adalah bumi melakukan rotasi pada porosnya dan melakukan revolusi terhadap matahari, sehingga mengakibatkan pergantian musim setiap melakukan revolusi, sedangkan bulan melakukan rotasi yang memiliki kecepatan sama dengan revolusinya sehingga tampak dari bumi hanya satu sisi dan gravitasinya menyebabkan pasang naik dan surut air laut. Matahari, bumi, dan bulan juga dapat menciptakan gerhana matahari dan bulan jika sejajar. Nah, presentasi di sini nanti saya mengisi link YouTube saya. Ya, sekian dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.